Perkenalkan, nama saya Dea Lista Amanda dari kelas D, jurusan akuntansi semester 4. Kali ini saya akan mempelajari mata kuliah dari akuntansi keuangan lanjutan dengan materi konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat ekuitas. Pertama, kita akan membahas karakteristik konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat. Di sini prosedur konsolidasi. Pada praktiknya, transaksi akuisisi suatu perusahaan oleh perusahaan lain sebesar nilai buku sangatlah jarang dilakukan. Jadi, kita ambil contoh. PT Nusantara mengeluarkan investasi senilai 1.500.000.000 untuk keseluruhan kepemilikan pada PT Andalas. Nilai investasi 1.500.000.000 merupakan nilai wajar konsiderasian hasil penilaian dilakukan oleh PT Nusantara atas berbagai faktor yang terkait dengan PT Andalas. Di sini kita akan mencatat transaksi akuisisi PT Andalas oleh PT Nusantara. Pada tanggal 1 Januari 2020, kita debitkan investasi pada PT Andalas senilai 1.500.000.000 dan kita kreditkan sama 1.500.000.000. Terus kita akan melihat skema perhitungan dari transaksi akuisisi PT Andalas. Di situ ada nilai investasi sebesar 1.500.000.000, nilai buku tidak ada, saham biasa 800.000.000, dan saldo laba itu 400.000.000. 800 sama 400 diambil dari bab sebelumnya. Jadi total nilai bukunya itu 800.000.000 ditambah 400.000.000 sama dengan 1.200.000.000. Untuk selisih atau diferensial antara nilai investasi dari nilai buku sama dengan 300.000.000. Selanjutnya tabel 4.1 perhitungan kepemilikan PT Nusantara atas PT Andalas. Di sini kan saldo awalnya 1.200.000.000 atau jumlah dari total investasinya itu didapat dari saham biasa 800.000.000 ditambah saldo laba 400.000.000. Jadi kita akan membuat jurnal eliminasinya, yaitu kita debitkan saham biasa atas PT Andalas sebesar 800.000.000, saldo laba 400.000.000, dan kita kreditkan investasi pada PT Andalas sebesar 1.200.000.000. Selanjutnya itu aset teridentifikasi dan liabilitas diambil alih. Aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih secara mudah disebabkan adanya perbedaan nilai tercatat atau nilai buku dengan nilai wajar dari aset atau liabilitas tersebut. Di sini kita ambil contoh. Jika diasumsikan bahwa perbedaan nilai investasi dan nilai buku disebabkan oleh nilai persediaan dinilai lebih tinggi sebesar 50 juta dan nilai tanah yang lebih tinggi sebesar 250 juta, maka diferensial masing-masing akan dialokasikan ke persediaan dan tanah sejumlah nilai tersebut. Pengalokasian diferensial pada aset teridentifikasi menggunakan jurnal eliminasi. Ini jurnalnya. Kita debitkan persediaan sebesar 50 juta dan tanah sebesar 250 juta, dan kita kreditkan investasi pada PT Andalas sebesar 300 juta. Selanjutnya goodwill. Goodwill itu merupakan selisih antara nilai agrera dari imbalan yang dialihkan, jumlah kepentingan non pengendali, nilai wajar kepentingan ekuitas yang sebelumnya diakuisisi jika kombinasi bisnis dilakukan bertahap. Kita contohkan di sini. Dalam kasus akuisisi PT Andalas oleh PT Nusantara, jika diasumsikan bahwa perbedaan nilai investasi dan nilai buku disebabkan oleh goodwill, maka pengalokasian diferensial pada goodwill menggunakan jurnal eliminasi sebagai berikut. Di jurnalnya, kita debitkan goodwill 300 juta dan kita kreditkan investasi pada PT Andalas sebesar 300 juta juga. 300 juta itu didapat dari nilai lebih tinggi, nilai selisih antara nilai investasi dari nilai buku. Selanjutnya pembelian dengan diskon. Pembelian dengan diskon mungkin terjadi misalnya dalam kondisi penjualan yang dilakukan dengan terpaksa. Contohnya misalkan PT Nusantara membeli PT Andalas seharga 1 miliar. Diketahui bahwa nilai wajar dari persediaan dan tanah adalah 50 juta dan 150 juta. Itu lebih tinggi dibandingkan nilai bukunya
sebesar 1.400.000.000, maka terdapat selisih sebesar 400 juta antara nilai wajar aset neto PT Andalas dengan konsiderasi nilai wajar yang diserahkan oleh PT Nusantara. Di sini kita buat jurnalnya. Pada tanggal 1 Januari 2020 kita debitkan investasi pada PT Andalas sebesar 1.400.000.000, kita kreditkan kas sebesar 1 miliar, dan keuntungan pada harga diskon sebesar 400 juta. Terus kita buat jurnal eliminasinya, kita debitkan saham biasa 800 juta, saham biasa 400 juta, dan kita kreditkan investasi pada PT Andalas itu sebesar 1.200.000.000. Juga kita buat jurnal eliminasi saat mengalokasikan diferensial. Itu kita debitkan persediaan 50 juta, tanah 150 juta, dan investasi pada PT Andalas sebesar 300 juta. Selanjutnya itu ilustrasi akuisisi dengan kepemilikan penuh. Konsolidasi sesaat setelah akuisisi. Di sini kan ada tabel 4.2. Laporan posisi keuangan PT Nusantara dan PT Andalas per 1 Januari 2020. Di situ kita lihat PT Nusantara ada nilai buku PT Nusantara, sedangkan di PT Andalas itu ada nilai buku dan nilai wajar. Di sini kita lihat total aset dari nilai buku PT Nusantara itu 7 miliar, sedangkan nilai buku dari PT Andalas 2 miliar. Sedangkan total liabilitas dan ekuitasnya sama 7 miliar, dan nilai buku PT Andalas itu 2 miliar juga. Di sini kita akan mencatat transaksi akuisisi PT Andalas pada tanggal 1 Januari 2020. Itu kita debitkan investasi pada PT Andalas sebesar 1.500.000.000, dan kita kreditkan 1.500.000.000. Itu didapat dari soal, karena PT Nusantara itu membeli seluruh saham PT Andalas sebesar 1.500.000.000. Selanjutnya pada tabel 4.3 perhitungan jurnal eliminasi. Di sini saldo awal itu didapat dari total investasi 1.200.000.000. Ini didapat dari pertambahan saham biasa dan saldo laba 800 juta ditambah 400 juta. Terus kita jurnal, kita debitkan saham biasa 800 juta dan saldo laba 400 juta, dan kita kreditkan investasi pada PT Andalas sebesar 1.200.000.000. Terus di sini kita ada schedule perhitungan saldo diferensial. Di sini totalnya kan 300 juta. 300 juta itu didapat dari pertambahan persediaan 50 juta, tanah 210 juta, bangunan peralatan 60 juta, ditambah goodwill 100 juta. Dan kita akan mencatat jurnal eliminasinya, itu persediaan 50 juta, tanah 210 juta, goodwill 100 juta. Kita kreditkan investasi pada PT Andalasnya sebesar 300 juta, dan bangunan peralatannya sebesar 60 juta. Selanjutnya ada kertas kerja pada tabel 4.4. Di situ ada neraca saldo, jurnal eliminasi, dan konsolidasian. Jadi total aset dari neraca saldo PT Nusantara itu 7 miliar, sedangkan PT Andalas 2 miliar, sedangkan konsolidasinya 7 miliar 800 juta. Dan total liabilitas dan ekuitasnya sama. Untuk jurnal eliminasinya totalnya itu 1.200.000.000. Selanjutnya itu konsolidasi pada periode akuisisi. Di sini kita lihat diketahui bahwa selama tahun berjalan PT Nusantara mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 300 juta. Sedangkan PT Andalas mengumumkan membagikan dividen sebesar 50 juta. PT Nusantara sebagai entitas yang memiliki PT Andalas akan mencatat transaksi terkait penerimaan dividen dari entitas anak sebagai berikut. Tanggal 31 Desember 2020 itu kita debitkan kas dan kita kreditkan investasi pada PT Andalas sebesar 50 juta. Selanjutnya itu tabel 4.5, di mana ini neraca saldo per 31 Desember 2020. Di situ totalnya balance antara PT Nusantara itu 12.955 juta, 12 miliar 955 juta, dan PT Andalas sebesar 3 miliar. Terus selain itu selama tahun berjalan PT Andalas melaporkan perolehan laba neto atau laba bersih sebesar 200 juta. Jadi kita catat jurnalnya. Pada tanggal 31 Desember 2020, investasi pada PT Andalas kita debitkan dan kita kreditkan bagian laba atas PT Andalas sebesar 200 juta. Selain itu, untuk mengakui penghapusan diferensial yang terjadi selama periode berjalan, maka PT Nusantara akan mencatat jurnal sebagai berikut.
kita debitkan bagian laba atas PT Andalas dan kita kreditkan investasi pada PT Andalas sebesar 50 juta. Terus jurnal selanjutnya menyesuaikan diferensial terkait bangunan peralatan, itu tuh investasi pada PT Andalas sebesar 5 juta. Kita kreditkan bagian laba atas PT Andalas sebesar 5 juta juga. Kenapa 5 juta? Tadi kan kita ketahui kalau bangunan dan peralatan itu kan 60 juta ya. Jadi karena masa manfaatnya setahun, jadi kita buat 12 dibagi 12, jadi 60 juta dibagi 12 sama dengan 5 juta. Selanjutnya itu tabel 4.6, perhitungan jurnal eliminasi. Di sini kan saldo awal itu 1.200.000 juta, dia dapat dari saham biasa dan saldo laba 800 sama 400 juta. Terus laba neto 200 juta, tidak dapat dari sebelumnya, dividen 50 juta dapat dari sebelumnya, jadi saldo akhirnya itu didapat dari 800 juta saham biasa dan saldo laba 550 juta sama dengan 1.350 juta. Terus kita akan mencatat jurnal eliminasinya, itu saham biasa 800 juta, saldo laba 400 juta, bagian laba atas PT Andalas 200 juta, dan kita kreditkan dividen diumumkan 50 juta, dan investasi pada PT Andalas sebesar 1.350 juta. Selanjutnya itu schedule perhitungan saldo diferensial selama 2020. Di sini kan ada saldo awal. Saldo awal 300 juta itu didapat dari persediaan 50 juta, tanah 210, bangunan dan peralatan 60, ditambah goodwill 100 juta. Sedangkan amortisasi itu didapat dari persediaan 50 juta dan akumulasi penyusutan 5 juta. Jadi saldo akhirnya 255 juta, jadi dapat dari karena persediaan tadi sudah 50 juta dikurang 50 juta habis, jadi tinggal tanah 210 juta, bangunan peralatan 60 juta, akumulasi penyusutan 5 juta, dan goodwill 100 juta. Kita akan menjurnal untuk mengalokasikan mengamortisasi diferensial. Jurnal pertama, untuk mengamortisasi diferensial itu kita debitkan beban pokok penjualan dan kita kreditkan sebesar 50 juta, dan kita kreditkan beban penyusutan sebesar 5 juta, dan kita kreditkan lagi bagian laba atas PT Andalas sebesar 45 juta. Terus untuk mengalokasikan diferensial, jurnalnya itu tanah sebesar 210 juta, akumulasi penyusutan 5 juta, goodwill 100 juta, dan kita kredit bangunan dan peralatan 60 juta, investasi pada PT Andalas sebesar 255 juta. Selanjutnya untuk tabel 4.7 itu kertas kerja konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak. Di situ kita tahu bahwa laporan laba rugi, ada laporan laba rugi, laporan perubahan saldo laba, dan laporan posisi keuangan. Di situ dapat laba neto dari PT Nusantara itu laba neto dari PT Nusantara dan PT Andalas itu 755 juta. Sedangkan saldo akhir saldo laba itu 1.955 juta. Sedangkan laporan posisi keuangan total asetnya itu 8.455 juta. Dan total liabilitas dan ekuitas itu sama dengan 8.455 juta juga. Selanjutnya yaitu laba neto dan saldo laba konsolidasian. Di sini sudah kita ketahui bahwa di tabel 4.7 bahwa laba neto konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 sebesar 755 juta. Dan sedangkan saldo laba konsolidasi per tanggal 31 Desember 2020 itu 1.955 juta. Jadi, adapun perhitungan laba neto konsolidasian untuk PT Nusantara dan entitas anak adalah sebagai berikut. Di sini kita lihat ada laba neto terpisah PT Nusantara itu senilai 600 juta, laba neto PT Andalas senilai 200 juta, amortisasi diferensial terkait persediaan terjual pada tahun 2020 itu 50 juta, dan amortisasi diferensial terkait dengan bangunan dan peralatan di tahun 2020 senilai 5 juta. Jadi 50 juta dan 5 juta itu didapat dari tabel sebelumnya. Terus, sedangkan perhitungan saldo laba konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak per 31 Desember 2020 itu adalah
Saldo laba PT Nusantara pada tanggal 1 Januari 2020 itu senilai 1.500 juta. Dan laba neto laba neto terpisah dengan PT Nusantara itu 600 juta. Laba neto PT Andalas itu 200 juta. Amortisasi diferensial terkait persediaan terjual 2020 itu 50 juta. Amortisasi diferensial terkait bangunan dan peralatan di tahun 2020 itu 5 juta. Dan kita tambahkan dividen yang diumumkan oleh PT Nusantara di tahun 2020 itu senilai 300 juta. Jadi, saldo laba konsolidasian per tanggal 31 Desember 2020 itu senilai 1.955 juta. Itu laporan posisi keuangan konsolidasian. Di gambar 4.5 ini terdapat laporan posisi keuangan konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak. Seperti kita lihat, itu ada aset dari kas dan setara kas sampai dengan goodwill, dan total asetnya itu 8.455 juta. Nah, di samping kanannya itu ada liabilitas dan ekuitas. Liabilitas itu ada utang usaha dan utang obligasi, sedangkan ekuitas itu ada saham biasa dan saldo laba. Jadi total liabilitas dan ekuitas itu sama dengan total aset, itu 8.455 juta. Selanjutnya yaitu konsolidasi pada periode setelah akuisisi. Jadi ini laporan keuangan setelah 2 tahun terjadinya akuisisi. Ini kita lihat pada tabel 4.8 neraca saldo per 31 Desember 2021. Di situ terlihat ada PT Nusantara dan PT Andalas. Kas dan akunnya itu kas dan setara kas sampai dengan dividen. Jadi antara PT Nusantara dan PT Andalas itu sama, harus balance. Informasi tabel pada 4.8 tadi, kita ketahui bahwa PT Nusantara itu melaporkan laba neto sebesar 1 miliar serta membagikan dividen sebesar 400 juta. Sedangkan PT Andalas melaporkan laba neto itu sebesar 250 juta dan membagikan dividen 100 juta. Selain itu diketahui informasi bahwa PT Nusantara telah melakukan uji penurunan nilai terhadap goodwill dan diperoleh bahwa hasil nilai goodwill harus diturunkan sebesar 25 juta. Jadi di sini kita akan mencatat pengakuan atas pengumuman laba serta dividen yang diterima dari PT Andalas. Ini jurnalnya, kita debitkan investasi pada PT Andalas dan kita kreditkan bagian laba atas PT Andalas senilai 250 juta. Jurnal selanjutnya yaitu kita debitkan kas dan kita kreditkan investasi pada PT Andalas senilai 100 juta. Pada periode sebelumnya PT Nusantara itu mengakui amortisasi atau diferensial terkait bangunan dan peralatan. Jadi kita akan mencatat jurnalnya yaitu investasi pada PT Andalas debitnya, sedangkan kreditnya bagian laba dari PT Andalas senilai 5 juta. Itu dapat dari tabel sebelumnya itu. Selanjutnya kita akan mencatat jurnal penurunan nilai goodwill. Kita debitkan bagian laba dari PT Andalas serta kreditnya yaitu investasi pada PT Andalas senilai 25 juta. Selanjutnya kita akan menunjukkan tabel 4.9. Nih, perhitungan jurnal eliminasi per 31 Desember 2021. Di situ ada saldo awal sampai saldo akhir, di mana total investasi 1.350 juta itu didapat dari pertambahan saham biasa dan saldo laba 800 juta ditambah 550 juta. Sedangkan laba neto itu total investasinya kan 250 juta, itu didapat dari 800 juta dikurang 550 yang tadi, saham biasa dikurang saldo laba, itu dapat 250 juta. Sedangkan dividennya seperti yang kita ketahui di soal di atas tadi itu 100 juta. Jadi total investasi 1.350 juta ditambah 250 juta dikurang 100 juta itu sama dengan 1.500 juta. Ini buat PT Nusantara sebagai perusahaan induk, yaitu ini kita debitkan saham biasa 800 juta, saldo laba 550 juta,
Dan bagian laba dari atas PT Andalas itu 250 juta, sedangkan kita kreditkan dividen diumumkan itu sebesar 100 juta, dan investasi pada PT Andalas 1.500.000.000 juta. Selanjutnya, karena persediaan telah terjual di tahun 2020, maka amortisasi diferensial di 2021 hanya terkait dengan peralatan dan bangunan sebesar 5 juta. Selain itu, jurnal eliminasi juga dibuat untuk mengakui penurunan nilai goodwill sebesar 25 juta. Dan berikut adalah schedule perhitungan saldo diferensial selama 2021. Ini di sini ada persediaan tanah, bangunan dan peralatan, akumulasi penyusutan dan goodwill. Kenapa persediaan tidak ada? Karena sudah terjual di tahun 2020. Jadi sisa tanah 210 juta, bangunan dan peralatan 60 juta, akumulasi penyusutan 5 juta, goodwill 100 juta, dan amortisasinya itu tanah tidak ada amortisasi, bangunan dan peralatan tidak ada, akumulasi penyusutan sebesar 5 juta, dan goodwill sebesar 25 juta. Jadi ditambahkan semuanya totalnya yaitu 235 juta. Kita buat jurnal eliminasi yang harus dibuat untuk mengalokasikan dan mengamortisasi diferensial. Pertama kita debitkan rugi penurunan nilai goodwill sebesar 25 juta, dan kita kreditkan beban penyusutan sebesar 5 juta, dan bagian laba atas PT Andalas itu 20 juta. Jurnal selanjutnya kita akan mengalokasikan diferensial. Jurnalnya kita debitkan tanah sebesar 210 juta, akumulasi penyusutan sebesar 10 juta, goodwill sebesar 75 juta, dan kita kreditkan bangunan dan peralatan sebesar 60 juta, dan investasi pada PT Andalas sebesar 235 juta. Kita lihat tabel 4.10 di mana ini adalah kertas kerja konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021. Di situ ada laporan laba rugi dengan laba netonya. Untuk PT Andalas itu konsolidasiannya 980 juta, sedangkan laporan saldo labanya yaitu saldo akhirnya sebesar 2.580 juta, sedangkan laporan posisi keuangannya untuk total aset yaitu 9.030 juta, dan total liabilitas dan ekuitasnya sama 9.030 juta. Yaitu akuisisi dengan kepemilikan sebagian. Di sini ilustrasi konsolidasi dengan kepemilikan sebagian. Kita contohnya yaitu nilai buku dari seluruh ekuitas PT Andalas adalah 1.200.000.000 juta, sehingga terdapat diferensial dari akuisisi ini sebesar 300 juta yang dialokasikan pada goodwill sebesar 100 juta dan aset teridentifikasi lainnya sebesar 200 juta. Gambaran ini adalah transaksi akuisisi PT Nusantara terhadap PT Andalas. Di sini ada nilai wajar imbalan yang diberikan PT Nusantara ditambah nilai wajar kepentingan non pengendali. Jadi di sini 1.125 juta ditambah 375 juta yaitu 1.500.000 juta. Selanjutnya itu nilai buku aset neto PT Andalas. Itu saham biasa sebesar 800 juta, saldo laba 400 juta, jadi ditambah 1.200 juta. Jadi total diferensialnya itu 1.500 juta dikurang 1.200 juta, itu si total diferensialnya 300 juta. Nusantara akan mencatat transaksi ini dengan menjurnal pada tanggal 1 Januari 2020. Kita debitkan investasi pada PT Andalas dan kita kreditkan kas sebesar 1.125 juta. Perhitungan nilai aset neto PT Andalas dan bagian PT Nusantara serta kepentingan non pengendali atas aset neto. Nih pada tabel 4.11 perhitungan jurnal eliminasinya. Di sini ada 75% untuk PT Nusantara, 25% untuk kepentingan non pengendali sama dengan saham biasa ditambah saldo laba. Di sini 75%-nya dari
1.200.000.000 itu 900 juta. Jadi 25% dari 1.200.000.000 itu 300 juta. Saham biasa 800 juta dan saldo laba 400 juta. Selanjutnya kita akan mencatat jurnal eliminasi. Kita debitkan saham biasa senilai 800 juta dan kita debitkan juga saldo laba sebesar 400 juta. Kita kreditkan investasi pada PT Andalas sebesar 900 juta dan kepentingan non pengendali sebesar 300 juta. Kita tahu informasi bahwa persediaan mengalami kenaikan nilai wajar dari nilai tercatat sebesar 50 juta. Tanah mengalami kenaikan nilai wajar sebesar 210 juta. Serta bangunan dan peralatan mengalami penurunan nilai sebesar 60 juta. Selain itu, atas transaksi kombinasi bisnis PT Nusantara dan PT Andalas, diakui munculnya goodwill senilai 100 juta dari selisih antara imbalan yang diserahkan PT Nusantara atas nilai wajar aset neto PT Andalas. Berikut adalah alokasi diferensial pada saat akuisisi. Di situ ada 75% PT Nusantara, di mana 225 juta itu didapat dari 75% dari 300 juta. Sedangkan kepentingan non pengendali 25% dari 300 juta itu 75 juta, sama dengan persediaan 50, tanah 210, bangunan dan peralatan 60, dan goodwill 100 juta. Catat jurnal eliminasinya. Kita debitkan persediaan 50 juta, tanah 210 juta, goodwill 100 juta, dan kita kreditkan bangunan dan peralatan itu sebesar 60 juta, investasi pada PT Andalas itu sebesar 225 juta, dan kepentingan non pengendali itu sebesar 75 juta. Laporan posisi keuangan PT Nusantara dan Entitas Anak sesaat setelah transaksi akuisisi. Kita lihat laporan posisi keuangannya, di mana total asetnya itu senilai 8.175 juta, sedangkan liabilitas dan ekuitasnya sama, yaitu 8.175 juta. Itu konsolidasi pada periode akuisisi. Di sini kita tahu informasi bahwa selama tahun berjalan PT Nusantara mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 300 juta, sedangkan PT Andalas mengumumkan dan membagikan dividen itu sebesar 50 juta. PT Nusantara sebagai perusahaan yang memiliki PT Andalas akan mencatat transaksi penerimaan dividen dari anak perusahaan itu. Ini jurnalnya. Pada tanggal 31 Desember 2020 kita debitkan kas dan kita kreditkan investasi pada PT Andalas sebesar 37.500.000. Kenapa 37.500.000? Itu didapat dari saat PT Nusantara mengumumkan PT Andalas mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 50 juta. Jadi 50 juta dikali 75%, karena 75% itu kepemilikan sebagiannya. Data B4.12 ini kita tahu ada neraca saldo PT Nusantara dan PT Andalas per 31 Desember 2020. Di sini ada PT Nusantara dan PT Andalas, di mana akunnya itu ada kas dan setara kas sampai dengan dividen yang diumumkan. Untuk PT Nusantara itu senilai 12.916.250.000, sedangkan PT Andalas itu 3 miliar, lebih sedikit. Terus, selama tahun berjalan, PT Andalas melaporkan perolehan laba neto sebesar 200 juta. Tanggal 31 Desember 2020, investasi pada PT Andalas debitnya, sedangkan kreditnya bagian laba atas PT Andalas sebesar 150 juta. 75% tadi karena sudah di judul di awal, yaitu kepemilikan sebagian. Jadi dia di sini dia hanya memiliki sebagian saham saja sebesar 75%. Selanjutnya itu untuk mengakui penghapusan diferensial yang terjadi selama periode berjalan, maka PT Nusantara akan mencatat jurnal sebagai berikut. Nih, bagian laba atas PT Andalas didebit, sedangkan kreditnya itu investasi pada PT Andalas nilai 37.500.000. Kita akan menutup jurnal pada 31 Desember 2020 tadi yang sebelumnya. Dan untuk menyesuaikan diferensial terkait bangunan dan peralatan, itu investasi pada PT Andalas debitnya, sedangkan kreditnya bagian laba atas PT Andalas sebesar 3.750.000. 3.750.000 tadi kita dapat
Kalau amortisasi bangunan peralatannya itu 5 juta. 5 juta itu didapat dari 60 juta bangunan peralatan dibagi 12. Nah, dapat 5 juta. Itu karena ini kepemilikan ya, sebagian lagi kita kali lagi 75%. Jadi dapatnya 3.750.000. Untuk tabel 4.13 perhitungan jurnal eliminasi, di sini ada PT Nusantara 75%, saldo akhirnya 1.012.500.000. Sedangkan kepentingan pengendali 25%, saldonya 337.500.000. Sedangkan saham biasanya 800 juta dan saldo labanya yaitu 550 juta. Kita akan mencatat jurnalnya, di mana kita debitkan saham biasa sebesar 800 juta, saldo laba sebesar 400 juta, bagian laba atas PT Andalas itu sebesar 150 juta, bagian laba kepentingan non pengendali itu 50 juta, sedangkan di kreditnya itu dividen yang diumumkan itu sebesar 50 juta, investasi pada PT Andalasnya itu 1.012.500.000, kepentingan non pengendali sebesar 337.500.000. Selanjutnya itu jurnal, kita akan melihat schedule perhitungan saldo diferensial selama tahun 2020. Di sini ada PT Nusantara 75%, saldonya 191.250.000, dan kepentingan non pengendali itu 25%, itu saldo akhirnya 63.750.000, sama dengan persediaan itu enggak ada karena sudah terjual di tahun 2020. Itu tanah 210 juta, bangunan peralatan 60 juta, akumulasi penyusutan 5 juta, dan goodwill 100 juta. Jadi kita buat jurnalnya ini, kita debitkan beban pokok penjualan itu sebesar 50 juta, kita kreditkan beban penyusutan sebesar 5 juta, bagian laba atas PT Andalas itu 63.750.000, dan bagian laba kepentingan non pengendali itu. Selanjutnya kita akan mencatat jurnal. Pertama kita debitkan beban pokok penjualan sebesar 50 juta dan kita kreditkan beban penyusutan sebesar 5 juta. Bagian laba atas PT Andalas sebesar 33.750.000 dan bagian laba kepentingan non pengendali itu sebesar 11.250.000. Kita akan mencatat jurnal untuk mengalokasikan sisa diferensial. Pertama kita debitkan yaitu tanah sebesar 210 juta, akumulasi penyusutan sebesar 5 juta, goodwill sebesar 100 juta, dan kita kreditkan yaitu bangunan dan peralatan sebesar 60 juta, investasi pada PT Andalasnya yaitu 191.250.000, dan kepentingan non pengendalinya yaitu 63.750.000. Selanjutnya pada tabel 4.14 ini ada kertas kerja konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak per 31 Desember 2020. Di sini ada laporan laba rugi di mana laba neto PT Nusantara konsolidasiannya itu 755 juta. Sedangkan laporan perubahan saldo labanya yaitu 1.916.250.000, dan laporan posisi keuangannya itu sebesar 8.817.500.000. Sedangkan total liabilitas dan ekuitasnya sama 8.817.500.000. Adapun perhitungan laba neto konsolidasian untuk PT Nusantara dan anak perusahaan itu laba neto konsolidasian 2020. Di situ ada laba neto terpisah PT Nusantara sebesar 600 juta, laba neto PT Andalas sebesar 200 juta, amortisasi diferensial terkait persediaan terjual itu 50 juta, amortisasi diferensial terkait bangunan peralatan itu 5 juta. Jadi laba neto konsolidasinya itu 755 juta. Selanjutnya itu bagian induk atas laba neto 2020. Itu ada laba neto konsolidasi yang didapat dari atas itu 755 juta. Terus bagian laba kepentingan non pengendali yaitu 38.750.000. Jadi bagian induk atas laba neto itu 716.250.000. Sedangkan perhitungan saldo laba konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak per 31 Desember 2020 itu ada saldo laba PT Nusantara pada tanggal 1 Januari 2020 itu 1.500.000.000.
Dan bagian induk atas laba neto 2020 itu 716.250.000 didapat dari yang atas tadi. Terus dividen yang diumumkan oleh PT Nusantara di tahun 2020 itu 300 juta. Jadi saldo laba konsolidasian per 31 Desember 2020 itu 1.916.250.000. Terakhir ini kita lihat gambar 4.7 di mana ada laporan posisi keuangan konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak. Di sini total aset sebesar 8.817.500.000 dan total liabilitas dan ekuitas sama 8.817.500.000. Demikianlah penjelasan materi tentang konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat ekuitas. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.